Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak sekalian, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Selamat pagi, Selamat pagi, Pak. Apa kabar hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat, Pak. Baiklah ya, mudah-mudahan dihindarkan ya dari segala bala oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anak sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran kita, hari ini kita coba kondisikan dulu ya untuk kelas kita, apakah udah bersih atau masih ada sampah yang masih ketinggalan di dalam ruangan kelas. Oke, silahkan anak-anak cek terlebih dahulu. Nanti kalau ada sampah, tolong dimasukkan ke dalam tong sampah yang udah disediakan ya. Pak. Udah, Pak. Udah ya. Oke, Bapak juga tengok juga nih sekelilingnya masih ada sampah apa enggak. Oke, udah bersih ya. Oke, terima kasih. Baik anak-anak sekalian, sebelum pembelajaran dimulai, ada baiknya kita berdoa dahulu supaya diberi kelancaran dalam beraktivitas kita pada hari ini. Oke, berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Baiklah, teman-teman, sebelum mulai pembelajaran, adalah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Ya, terima kasih. Untuk selanjutnya, Bapak akan absen terlebih dahulu ya. Siapa yang tidak hadir pada hari ini? Untuk daftar hadir, ketua kelas, siapa yang tidak hadir pada hari ini? Hadir semua, Pak. Hadir semua ya. Alhamdulillah, tingkat kehadiran pada hari ini ternyata sangat baik ya. Oke, anak-anak sekalian, kita hari ini belajar tentang IPS ya. Nah, anak-anak sekalian, kita hari ini akan masuk kepada materi bab 2 ya, yaitu tentang integrasi sosial. Ya. Nah, ini adalah merupakan peta konsep yang kita pelajari pada minggu-minggu kemarin ya, anak-anak sekalian. Kita masuk ke bab 2. Nah, tapi sekarang kita masuk. Nah, sekarang kita akan masuk kepada integrasi sosial, yang mana integrasi ini pembelajaran yang sebelumnya kita telah belajar tentang konflik ya pada minggu yang lalu. Jadi untuk minggu ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita, yaitu tentang integrasi sosial. Tujuan daripada pembelajaran kita ya hari ini adalah menganalisis proses terjadinya integrasi sosial, dan yang terakhir anak-anak bisa mengidentifikasi tentang faktor-faktor pendorong terjadinya integrasi sosial. Nah, itu tujuan daripada pembelajaran kita kali ini. Kira-kira anak-anak sudah paham tujuannya? Pak. Dalam pembelajaran kali ini, Bapak akan memakai yaitu model pembelajaran ya. Nah, ini Bapak pakai dengan metode discovery learning dengan model scientific inquiry, yang mana nanti dalam pembelajaran ini anak-anak nanti diminta untuk aktif di dalam kegiatan pembelajaran kali ini. Diskusi yang Bapak harapkan nanti ya anak-anak bisa aktif dalam berdiskusi. Karena apa? Tujuan yang Bapak nilai di sini adalah ini ada beberapa kriteria. Yang pertama itu tentang ilmu pengetahuan yang akan Bapak nilai. Ya nanti ada Bapak kasih berupa LKPD. Kemudian untuk selanjutnya Bapak nilai yaitu tentang keterampilan, yaitu tentang keaktifan daripada anak-anak sekalian nanti dalam mengikuti
diskusi ataupun dalam presentasi dalam mengikuti pembelajaran ini. Itu tentang penilaian ataupun model pembelajaran. Kira-kira udah paham yang akan kita lalui dalam pembelajaran ini, anak-anak sekalian? Paham, Pak. Sudah, Pak. Oke, kalau sudah paham, kita lanjut ya. Kita akan menggunakan dalam pembelajaran ini nanti anak-anak diminta untuk mengamati, yaitu nanti mengamati ada video, ada gambar. Untuk videonya nanti anak-anak silahkan lihat ya untuk pembelajarannya. Oke, paham ya anak-anak ya? Pak. Yuk. Oke ya. Jadi sebelum pelajaran kita dimulai, ya untuk kesemangatan belajar kita, ya kita akan adakan yel-yel dulu, ya anak-anak sekalian ya, supaya anak-anak nanti lebih semangat lagi untuk pembelajarannya. Kalau Bapak nanti tanya semangat pagi, nanti anak-anak jawab semangat pagi, 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 pagi. Luar biasa. Nah, kita kira-kira seperti itu. Bisa anak-anak sekalian? Bisa, Pak. Oke, kita mulai. Yo. Nah, semangat pagi anak-anak. Pagi, 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 pagi. Luar biasa. Luar biasa. Untuk awal daripada pembelajaran kita, Bapak juga ingin bertanya nih ya. Apakah anak-anak sekalian pernah melihat gambar yang seperti ini sebelumnya? Sudah, Pak. Ada? Kenapa? Oke, ada ya. Ini gambar pengantin ya. Nah, Acara pernikahan, Pak. iya, pernikahan ya, acara pernikahan. Nah, yang Bapak tanyakan di sini, apakah anak-anak atau kerabat dari kalian ini ada yang menikah dengan suku lain dari suku kalian? Ada, Pak. Ada? Ada, Pak. Ada ya. Nah, keluarga Bapak juga ada, kerabat Bapak juga ada yang menikah ataupun mendapat jodoh dari suku yang lain ya. Nah, kemudian Bapak tanya lagi, apakah di dalam kelas kalian ini juga terdapat berbagai macam suku? Iya, Pak. Iya, Pak. Saya dari Papua, Pak. Ya. Saya Jawa, Pak. Oke. Baik, anak-anak sekalian ya. Berarti di dalam kelas juga ini sudah mencerminkan adanya berbagai macam suku atau dengan beragamnya suku bangsa yang ada di negara kita. Anak-anak sekalian, sebelum kita lebih jauh dalam pembelajaran materi ini, alangkah baiknya anak-anak sekalian silahkan ini ada media video, nanti juga ada gambar setelah ini ya. Anak-anak nanti simak dengan baik, lihat dengan baik karena nanti materi kita ada hubungannya dengan ini yang Bapak yang anak-anak sekalian nanti amati ya. Paham ya anak-anak ya? Paham, Pak. Ya. Oke, maka akan Bapak putar videonya.
Baik, anak-anak sekalian, udah tadi videonya diamati, udah ditengok ya, udah dilihat Ya, ya. sudah Pak, sudah lihat. Oke. Nah, untuk selanjutnya setelah ini anak-anak sekalian juga akan mengamati gambar ya yang sudah Bapak siapkan. Ya, silakan nanti diamati gambar. Anak-anak sekalian, silakan amati gambar ini dengan baik ya. Di sini ada tempat peribadahan, kemudian di sini ada pernikahan orang Jawa dengan orang Barat, ya orang asing ya. Kemudian ada sekelompok masyarakat yang besar, juga ada di sini pluralitas ya. Nah, ini dari berbagai macam suku yang telah menjadi satu. Untuk selanjutnya, setelah anak-anak sekalian mengamati video, mengamati gambar, ya nanti anak-anak dipersilahkan untuk membuat rumusan atau menggali informasi kira-kira apa yang ingin anak-anak ketahui ya daripada hasil pengamatan ini ya. Setelah mengamati video, setelah mengamati gambar, kira-kira apa yang ingin anak-anak ketahui dari pengamatan ini. Nah, silahkan anak-anak dituliskan ya. Nanti Bapak ingin tanyakan kepada anak-anak sekalian, kira-kira apa yang ingin diketahui dari hasil pengamatan. Sudah anak-anak sekalian? Sudah Pak. Oke, kalau sudah Bapak ingin tanya ya, biar Bapak catat dulu apa sih sebenarnya yang ingin anak-anak ini ketahui ya. Silahkan siapa yang ingin tunjuk tangan yang ingin menyampaikan apa yang Saya ingin Pak. diketahui. Baik, Saya musyawarah duluan. ya. Iya Apa yang Pak. musyawarah ingin ketahui dari hasil pengamatan? Silahkan. Saya ingin mengetahui apa itu asimilasi Pak. Yang ada gambar agama itu apa itu Pak itu? Itu pertanyaan kelompok saya Pak. Oh, Niar ya? Iya, Pak. Oke ya, pada Wahdan Niar disilakan. Apa yang ingin diketahui? Saya pengen tahu pengertian akulturasi, Pak. Pengertian akulturasi. Silahkan Sigit, apa yang ingin diketahui dari pengamatan? Saya ingin menjawab, Pak, yang asimilasi tadi, yang saya ketahui. Untuk jawaban ini nanti akan dibentuk sebuah kelompok diskusi ya, yang nanti setelah anak-anak sekalian mengikuti penjelasan-penjelasan ataupun membaca sumber-sumber dengan yang lain. Nah, kira-kira nanti apa sih jawaban dari ini semuanya? Nah, untuk sebelum kita melangkah ke sana, baiknya Bapak akan menyampaikan sebuah materi daripada pembelajaran kali ini ya. Nah, proses integrasi itu bagaimana? Nah, proses integrasi itu bisa melalui asimilasi dan juga akulturasi. Nah, di sini anak-anak sekalian bisa lihat ya, di sini ada tempat-tempat ibadah dan menyatukan dirinya bahwa di Indonesia ini terdiri dari berbagai macam budaya. Nah, yang kedua yaitu melalui akulturasi ya. Akulturasi ini yang disediakan di gambar, ada gambar kebudayaan orang asing ya. Ini kebudayaan dari Tionghoa mungkin barangkali ya. Jadi kebudayaan Tionghoa ini bisa diterima di dalam budaya kita. Nah, kemudian untuk asimilasi ini juga begitu ya. Asimilasi ini budaya yang kita contohkan di sini adalah tempat-tempat ibadah. Jadi asimilasi ini ada pembauran ya, bertemunya budaya Kristen contohnya dengan budaya Islam,
ketika kita budaya Islam melalui mungkin bertemunya orang Islam dengan orang Kristen, dengan melalui percampuran, mungkin bisa saja terjadi, yaitu kita mengikut budaya Kristen, ataupun sebaliknya, bisa orang Kristen menganut budaya kita. Nah, ini tentang gambaran asimilasi. Oke ya, untuk selanjutnya yaitu faktor-faktor pendorong integrasi sosial itu sendiri. Nah, kira-kira apa yang mendorong terjadinya integrasi? Yang pertama, adanya toleransi terhadap kebudayaan yang berbeda. Yang kedua, kesempatan yang seimbang dalam bidang ekonomi. Yang keempat, adanya sikap positif terhadap kebudayaan lain. Yang selanjutnya, adanya sifat terbuka dari golongan yang berkuasa. Dan yang selanjutnya, adanya kesamaan dalam unsur-unsur kebudayaan. Yang selanjutnya, adanya perkawinan campur atau amalgamasi. Kemudian adanya musuh bersama dari luar. Nah, inilah faktor-faktor yang mempengaruhi daripada pendorong tentang integrasi sosial. Nah, ini tadi sudah tercakup semua, ada di dalam materi yang sudah Bapak sampaikan di depan ya, melalui gambar-gambar ataupun melalui video tadi ya. Oke, jadi untuk selangkah selanjutnya langsung saja anak-anak saya bentuk 2 kelompok ya, yaitu kelompok 1 dan kelompok 2, yaitu kelompok musyawarah dan kelompok Sigit ya tadi ya. Berhubungan dengan soal yang anak-anak ingin ketahui tadi, mungkin ada kelompok yang bisa menjawab ya. Nah, daripada soal yang anak-anak tadi ingin ketahui. Ya, kelompok siapa dulu yang ingin menjawab dari pertanyaan kelompok yang ingin diketahui tadi, pertanyaan yang sudah disajikan tadi. Mungkin dari Bu Syarofah. Kelompok saya ya. tadi ingin menanyakan soal asimilasi, Pak. Tentang asimilasi ya. Ya. Nah, mungkin ada dari kelompok lain yang ingin menanggapi apa itu asimilasi? Saya Pak Guru. Oh ya, silakan Sigit. Ya, setahu saya ya, asimilasi adalah bertemunya 2 kebudayaan atau lebih yang saling mempengaruhi sehingga memunculkan kebudayaan yang baru dengan meninggalkan sifat asli di tiap-tiap kebudayaan tersebut, Pak. Oke, ya. Nah, itu sangat baik sekali ya jawaban daripada Sigit tadi, yaitu secara langsung bisa menjawab pertanyaan anak-anak yang ingin tadi diketahui di awal. Mungkin ada lagi Pertanyaan Wadaniar, saya yang jawab. Oh ya, pertanyaan Wadaniar. Akulturasi. Akulturasi tadi ya. Ya, silahkan untuk dijawab pertanyaan Wadaniar tadi. Akulturasi merupakan proses sosial yang terjadi bila kelompok sosial dengan kebudayaan tertentu dihadapkan pada kebudayaan asing atau kebudayaan baru, sehingga kebudayaan asing diserap dan diterima dan diolah dalam kebudayaan sendiri tanpa meninggalkan sifat asli kebudayaan penerima. Ya, nah itulah tadi jawaban yang anak-anak ingin ketahui. Nah, jadi ternyata setelah anak-anak mengamati daripada melalui gambar ya, melalui video ini, ternyata apa yang anak-anak ingin ketahui di situ sudah tahu jawabannya ya. Nah, oke, kira-kira anak-anak sekalian ada menemui kendala atau ingin ada yang dipertanyakan mengenai tentang materi integrasi ini? Sudah jelas, Pak. Sudah jelas ya. Nah, tadi ada satu lagi nih pertanyaan yang belum diketahui ya dari kelompok Sigit ya, ini mengenai pengertian integrasi. Nah, kira-kira apa gitu ya? Nah, ini nanti anak-anak
supaya bisa menyimpulkan sebenarnya apa sih integrasi setelah ada pengamatan seperti ini. Untuk selanjutnya yaitu anak-anak di sini untuk sebelum mengakhiri pembelajaran, anak-anak Bapak bikin yaitu kegiatan evaluasi ya ataupun penilaian pengetahuan yang Bapak kasih nanti lewat lembaran soal-soal sebagai bahan evaluasi pembelajaran hari ini. Ya, oke, udah saya bagikan ya satu persatu untuk mengisi LKPD yang Bapak bagikan. Udah dapat semua anak-anak? Sudah, Pak. Sudah, Oke. Pak. Udah ya. Oke, Bapak kasih waktu kurang lebih 3 menit untuk menjawab LKPD ya. Nah, di situ silakan jawab LKPD-nya yang sesuai dengan yang Bapak sajikan. Silakan anak-anak kerjakan. Siap, Pak. Sudah, Pak. Oke. Udah siap? Oke ya. Udah siap ya? Waktunya udah habis. Ya, oke. Nah, setelah hasil evaluasi ini nanti akan Bapak kasih siapa yang paling tinggi nilainya gitu ya. Oke, untuk selanjutnya. Nah, oke ya, ini ada sedikit nasihat dari Imam Syafi'i untuk anak-anak sekalian ya dalam mengikuti pembelajaran ya. Di sini Imam Syafi'i mengatakan barang siapa tidak mau merasakan pahitnya belajar, ia akan merasakan hinanya kebodohan sepanjang hidupnya. Nah, ini juga bisa anak-anak buat motivasi ya supaya belajarnya lebih giat lagi ya untuk pembelajaran ke depannya. Oke, selanjutnya. Nah, inilah tadi hasil daripada pembelajaran kita hari ini ya. Anak-anak mungkin sebelumnya udah bisa menyimpulkan melalui pembelajaran kali ini. Apa itu integrasi sosial? Dari hasil pengamatan kita semua tadi, integrasi sosial itu adalah proses penyesuaian unsur-unsur yang berbeda dalam masyarakat sehingga menjadi satu kesatuan. Nah, unsur-unsur itu apa saja? Bisa meliputi ras, etnis, agama, kebiasaan, sistem nilai, dan lain-lain. Nah, itu yang ada di dalam masyarakat kita. Jadi semua unsur-unsur itu dijadikan menjadi sebuah kesatuan, yaitu melalui penyesuaian-penyesuaian yang unsur-unsur yang berbeda. Jadi menjadi suatu kesatuan dari berbagai macam suku bangsa yang ada itu menjadi suatu kesatuan. Nah, itulah maksud daripada integrasi sosial. Paham anak-anak ya? Paham, Pak. Oke. Ya, Pak. Ya, mudah-mudahan anak-anak sudah paham semuanya ya, tidak ada yang nggak paham. Jadi integrasi sosial ini intinya adalah penyesuaian unsur-unsur yang berbeda dari semua kalangan budaya-budaya yang ada di negara kita ya, baik itu etnis, agama, kebiasaan, ya suku ya, walaupun berbeda-beda, tetapi kita saling menyesuaikan untuk menjadi sebuah kesatuan, yaitu seperti semboyan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda namun tetap satu. Itu ada di gambar yang sudah disajikan tadi ya. Oke, selanjutnya. Oke. Jadi untuk materi kita hari ini mungkin sudah cukup ya untuk pembelajarannya. Materi Bapak ingin menyampaikan materi selanjutnya. Materi selanjutnya minggu depan kita akan adakan ulangan karena materinya untuk bab 2 sudah habis, maka untuk berikutnya yaitu untuk ulangan harian. Tetapi sebelum mengakhiri untuk
pertemuan kali ini. Ya, mungkin anak-anak sekalian ada yang ingin dipertanyakan, kira-kira apa yang belum dipahami ataupun yang belum dimengerti oleh anak-anak. Kira-kira ada yang belum dimengerti? Tidak, Pak. Pak. Oke. Paham, Pak. Oh, udah Sudah, paham. Pak. Udah paham semuanya ya? Oke, Sudah, alhamdulillah. Pak. Nah, berarti udah paham semuanya. Oke, lanjut. Sebelum kegiatan ini ditutup, ya, Bapak ingin menyampaikan terlebih dahulu hasil evaluasinya, ya. Oke, yang pertama hasil evaluasi yang mendapatkan nilai terbaik yaitu dari Sigit Kadarisman untuk yang terbaik, ya. Terima kasih, Pak. Yang kedua yaitu Musyawarah. Ya, yang ketiga yaitu Fahrul Amri. Nah, itu nilai-nilai dari yang pertama sampai yang ketiga. Yang selanjutnya, ya, mana yang belum mendapatkan nilai yang terbaik, ya, bisa dipelajari, diulang-ulang kembali pelajarannya di rumah, ya. Nah, jadi untuk menghadapi ulangan besok, anak-anak juga demikian. Pelajari apa yang sudah Bapak sampaikan supaya hasilnya lebih maksimal lagi, ya. Jadi sebelum sebelum ditutup pembelajaran kali ini, ya, mari kita berdoa untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini. Oke. Berdoa mulai. Selesai. Ya, terima kasih anak-anak. Cukup pembelajaran kali ini. Apabila Bapak ada kesalahan dalam penyampaian ataupun yang belum dimengerti, nanti anak-anak bisa konsultasi dengan Bapak di luar jam pelajaran yang udah Bapak sediakan, ya. Ya, anak-anak ya. Ya, Pak. Ya, Pak. Ya, kalau ada materi yang susah atau yang belum dipahami, boleh konsultasi nanti dengan Bapak. Oke. Itu aja dari Bapak. Akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Stop rekam, Pak. Stop rekam, Pak.